Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mukristi Widodo dari kelas C Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai peranan mahasiswa dalam menghadapi korupsi. Tugas ini saya penuhi guna melengkapi nilai ulangan akhir semester mata kuliah kode etik. Baik, sebelum masuk ke dalam masalah inti, kita akan membahas sedikit mengenai apa itu korupsi. Jadi dalam pasal 435 KUHP, korupsi itu berarti busuk, buruk, bejat, dan dapat disogok, suka disuap. Nah, pada dasarnya korupsi ini merupakan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu badan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan. Nah, sedangkan korupsi menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi ini merupakan tindakan untuk kepentingan segelintir pihak saja dan akan merugikan untuk pihak lainnya. Nah, dari kerugian inilah kita sebagai mahasiswa sudah sepatutnya untuk kritis, teliti, dan jeli dengan adanya praktik korupsi, baik itu dalam lingkup yang kecil maupun yang sudah berskala nasional. Masuk ke dalam masalah inti, yaitu mengenai peranan mahasiswa dalam mengatasi tindakan korupsi. Yang pertama yaitu mengenai moralitas. Sebagai mahasiswa yang pada akhirnya ini akan menjadi penerus bangsa, ini diharapkan memiliki moral, etika, dan keimanan yang baik, rasa tanggung jawab, dan kecintaan yang tinggi untuk memajukan negara Indonesia. Dengan adanya mahasiswa yang bermoral dan memiliki tegangan rasa yang tinggi terhadap pemerintah dan masyarakat, serta cenderung benci terhadap tindakan korupsi, ini diharapkan dapat menjadi salah satu kunci untuk mengatasi tindakan korupsi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai identifikasi adanya korupsi. Dengan bekal pengalaman dan keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa, terutama mahasiswa hukum yang notabene berhubungan langsung dengan tindak korupsi. Ini diharapkan dapat menganalisa suatu tindakan korupsi lebih baik daripada masyarakat umum atau mahasiswa di lain fakultas. Nah, karena mereka ini lebih berkompeten mengenai keilmuan hukum yang secara umum adalah hal yang berkaitan erat dengan adanya praktik korupsi. Dengan keilmuan yang dimiliki mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia dan lebih kritis dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pemerintahan, terutama dalam aspek ekonomi dan hukum. Jadi ini terutama untuk mahasiswa hukum yang notabene ini mengurusi tindakan-tindakan korupsi. Lebih kritis untuk meneliti atau mengidentifikasi adanya tindakan atau kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pelaporan, yaitu mahasiswa yang kritis dan telah mengidentifikasi mengenai adanya tindakan korupsi memiliki kemungkinan lebih besar untuk didengar oleh pihak yang berwenang. Karena ketika melapor, suara mereka berdasarkan dengan pengetahuan dan prosedur serta langkah hukum yang tepat. Jadi mahasiswa dengan keilmuannya akan lebih dipercaya oleh pihak yang berwenang mengenai pelaporan yang ia berikan kepada pemerintah. Dan yang keempat yaitu generasi masa depan dengan mahasiswa yang lebih memiliki kecerdasan interpersonal masuk dan naik di dalam pemerintahan diharapkan dapat menekan tindakan korupsi dengan berdasarkan moral, etika, keimanan yang baik, dan kesadaran untuk menumpas adanya tindakan korupsi. Jadi mahasiswa yang pada akhirnya nanti masuk ke dalam pemerintahan ini diharapkan menjadi penerus wakil rakyat yang memiliki moral, etika, keimanan yang baik, sehingga mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi dan berusaha untuk justru menumpas adanya tindakan korupsi itu sendiri. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah kita sebagai mahasiswa itu diharapkan untuk berpikir kritis dengan adanya kejanggalan-kejanggalan atau
lebih memperhatikan lagi mengenai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai contoh yaitu mengenai dana-dana yang turun dari pemerintah pusat ke daerah. Jadi kita harus memperhatikan itu. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.